Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo sahabat matematika. Bertemu lagi pada channel yang mantap dan cerdas ini. Oke, pada video ini saya akan membahas tentang kekongruenan dan kesebangunan part yang kedua. Seperti apa pembahasannya? Yuk langsung aja kita check it out. Oke, pada video ini saya akan membahas tentang syarat-syarat dua bangun datar sebangun ya. Syarat-syarat dua bangun datar sebangun ya. Poin yang C. Pada video pertama saya sudah membahas tentang poin A dan B. Nah, pada video yang kedua ini saya akan membahas poin yang C, yaitu kesebangunan bangun datar dengan topik utamanya adalah syarat-syarat dua bangun datar sebangun gitu. Oke, langsung aja kita ke materinya ya. Oke, di sini kita sudah disajikan dua bangun datar ya. Tapi di sini kita belum mengetahui apakah dua bangun datar ini sebangun atau tidak ya. Apakah bangun ABCD yang sebelah kiri ini dan KLMN yang sebelah kanan ini sebangun gitu. Jadi masih belum kita ketahui apakah bangun ABCD dan KLMN ini sebangun. Nah, kita akan bahas ini, tapi sebelum kita mencari tahu apa saja syarat-syarat dua bangun sebangun ya, apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dua bangun datar dapat dikatakan sebangun, maka kita cari tahu dulu dari dua bangun ini mana saja sisi-sisi yang bersesuaian dan mana saja sudut-sudut yang saling bersesuaian ya. Oke, langsung aja kita mencari sisi-sisi yang bersesuaian dari dua bangun yang sudah disajikan di depan kita ya. Nah, di sini ada bangun ABCD dan yang sebelah kanan ada bangun KLMN ya. Oke, maka kita ketahui bahwa sisi AB itu bersesuaian dengan sisi KL. Nah, ya sisi AB bersesuaian dengan sisi KL. Tapi panjang AB dan KL itu tidak sama. Hanya saja AB dan KL itu saling bersesuaian. Kemudian sisi yang kedua adalah sisi BC itu bersesuaian dengan sisi LM ya. Dan kemudian sisi CD itu bersesuaian dengan sisi MN nih, MN. Kemudian sisi DA itu bersesuaian dengan sisi NK. Nah, ini adalah sisi-sisi antara bangun ABCD dan KLMN yang saling bersesuaian. Kemudian sekarang kita akan mencari sudut-sudut yang saling bersesuaian ya. Oke, sudut-sudut yang bersesuaian. Pertama di sini ada sudut A itu bersesuaian dengan sudut K. Kemudian ada sudut B itu bersesuaian dengan sudut L. Ya, kemudian ada sudut C itu bersesuaian dengan sudut M. Kemudian ada D, sudut D itu bersesuaian dengan sudut N. Ya, nah ini adalah sudut-sudut yang saling bersesuaian antara bangun ABCD dengan bangun KLMN. Nah, karena sekarang kita sudah mengetahui sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang bersesuaian, maka sekarang kita akan mencari tahu apa saja syarat-syarat dua bangun datar dikatakan sebangun. Nah, syarat dua bangun datar sebangun. Yang pertama itu syaratnya adalah perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. Nah, tadi kita sudah mengetahui ya sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, maka nanti kita bandingkan dan nilainya harus senilai. Kemudian syarat yang kedua, nah ini dia ya. Ini perbandingannya sisi AB dengan KL, BC dengan LM, CD dengan MN, DA dengan NK ya. Yang sudah kita ketahui tadi. Kemudian syarat yang kedua itu adalah sudut yang bersesuaian besarnya sama. Nah, besarnya sama ya. Nah, sudutnya itu maka di sini antara dua bangun ini sudutnya adalah sudut A dengan sudut K. Maka sudut A sama sudut K itu besarnya harus sama. Kemudian sudut
B dengan sudut L itu besarnya harus sama. Kemudian sudut C dengan sudut M besarnya harus sama. Kemudian sudut D dengan sudut N besarnya harus sama juga ya. Oke, ini adalah sudut-sudut yang bersesuaian besarnya harus sama ya. Jadi dua syarat ini yang harus dipenuhi agar dua bangun dapat dikatakan saling sebangun gitu. Oke, langsung aja kita akan mencari tahu apakah bangun ABCD yang sebelah kiri ini sebangun dengan bangun KLMN yang sebelah kanan. Nah, kita akan mencari tahu dengan memenuhi syarat yang pertama dan yang kedua. Maka sekarang kita akan mencari syarat atau memenuhi syarat yang pertama dulu ya. Oke, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian itu senilai. Nah, sekarang kita lihat di sini yang bersesuaian yaitu AB dengan KL ya. Maka bisa kita bandingkan ya AB dengan KL. Di mana AB 15 dan KL 45. Maka langsung aja kita masukin nilainya ya. AB 15, KL 45 ya. Nih, AB 15, KL-nya 45. Kemudian 15 per 45, apakah masih bisa kita sederhanakan? Masih bisa ya. Atas kita bagi 15, bawah kita bagi 15, maka dapatnya 1/3. Oke, ini adalah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian yang pertama. Kemudian kita cari perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian yang kedua ya. Nah, yang kedua adalah BC banding LM. Nah, di mana BC adalah 10 dan LM 30. Langsung aja kita masukin 10 dan 30, jadinya 10/30. Di mana 10/30 ini masih bisa kita sederhanakan ya. Atas bagi 10, bawah bagi 10, jadinya itu 1/3. Nah, ini kita dapat sekarang dua sisi yang saling bersesuaian itu senilai. Maka kita cari lagi sekarang sisi yang ketiga yang saling bersesuaian, yaitu sisi CD dengan sisi NM ya. CD dan NM, di mana CD nilainya 9, NM nilainya 27. 9/27 masih bisa kita sederhanakan jadi 1/3 ya. Atas bagi 9, bawahnya bagi 9. Jadi 9 bagi 9 1, 27 bagi 9 3. Kemudian sisi yang terakhir yaitu sisi DA dan NK, di mana DA nilainya 8 dan NK nilai 24 ya. DA 8 dan NK 24. Maka 8/24 masih bisa kita sederhanakan. Atas bagi 8 ya. 8 bagi 8, 24 bagi 8, jadinya dapat 1/3. Nah, ini kita ketahui bahwa seluruh sisi-sisi yang bersesuaian itu nilainya sama, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3. Maka bisa kita tulis bahwa AB banding KL itu sama dengan BC banding LM sama dengan CD banding MN sama dengan DA banding NK, di mana semuanya adalah 1/3, 1/3, 1/3, 1/3. Maka syarat yang pertama itu terpenuhi bahwa sisi-sisi yang bersesuaian, bahwa perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian itu senilai semua ya. Oke, kita sekarang akan mencari syarat yang kedua, apakah terpenuhi atau tidak. Oke, syarat yang kedua yaitu sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Nah, sekarang kita cari ya bahwa sudut yang bersesuaian di sini adalah sudut A dengan sudut K ya. Di sini sudut A, kita ketahui bahwa sudut A ini adalah siku-siku, maka besarnya pasti 90 derajat. Kemudian sudut A ini bersesuaian dengan sudut K, di mana sudut K di sini juga adalah sudut siku-siku, maka sudut K adalah juga 90 derajat. Maka bisa kita ketahui bahwa sudut A dan K itu sama besarnya. Kemudian sudut yang bersesuaian berikutnya adalah sudut B, yaitu 53 derajat dengan sudut L ya. Di sini sudut L juga 53 derajat, maka sudut B dan sudut L itu sama besar, yaitu sama-sama 53 derajat. Kemudian sudut C di sini kita ketahui 127 derajat. Kemudian di sini sudut M ada besarnya juga 127 derajat. Maka di sini bisa kita ketahui bahwa besar sudut M dan M itu sama. Kemudian sudut D. Nah, sudut D ini kita ketahui siku-siku ya. Kenapa? Karena bawahnya siku-siku, pasti atasnya sini siku-siku juga.
gitu. Jadi kalau bawahnya siku-siku pasti atasnya siku-siku juga. Maka N-nya di sini juga siku-siku juga nih. Maka D dan N besarnya sama, yaitu sama-sama 90 derajat. Maka syarat yang kedua juga terpenuhi. Maka syarat yang pertama terpenuhi, yang kedua terpenuhi, artinya dapat kita katakan bahwa bangun ABCD itu sebangun dengan KLMN. Dan lambang sebangun adalah seperti ini. Gitu ya. Oke, mudah ya. Jadi untuk menyatakan apakah dua bangun itu sebangun atau tidak. Oke, sekarang kita ke contoh soalnya ya. Nah, ini dia contoh soalnya ya. Perhatikan gambar di samping. Ada bangun ABCD dan bangun EFGH. Nah, di soalnya dikatakan bahwa bangun ABCD dan EFGH sebangun. Nah, di soalnya sudah diberitahu bahwa ABCD dan EFGH adalah sebangun. Maka kita tidak perlu membuktikan mereka berdua apakah sebangun atau tidak. Tapi kita langsung saja lihat ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah tentukan nilai X. Di mana si X? Oh, di sini. Dan si X berupa sudut. Kemudian tentukan panjang sisi BC dan EF. Mana BC? Oh, di sini BC nih. Dan EF di sini. Oke, langsung aja kita kerjakan yang pertama ya. Tentukan nilai X ya. Oke, nilai X itu adalah berupa sudut. Nah, di mana sudutnya di sini adalah sudut G. Sekarang kita cari sudut G itu bersesuaian dengan sudut yang mana pada bangun ABCD. Nah, sudut G itu bersesuaian dengan sudut C. Maka bisa kita tulis karena mereka berdua sebangun, maka sudut G sama dengan sudut C. Bisa kita tulis seperti ini karena mereka berdua sebangun. Mereka berdua sebangun, maka sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian sudut G besarnya adalah X dan sudut C besarnya adalah 22,6 derajat. Maka dapat dikatakan nilai X adalah 22,6 derajat. Selesai. Nah, yang A selesai. Gampang ya. Sekarang ke yang B. Tentukan panjang sisi BC dan EF. Oke, kita kerjakan yang sisi BC dulu. Kita mau cari panjang sisi BC dulu ya. Oke, sisi BC di mana? Di sini. Karena dua bangun ini adalah saling sebangun, maka kita bisa menggunakan teori yang tadi bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian dua bangun yang saling sebangun adalah senilai. Nah, maka di sini kita cari nih sisi BC ini itu bersesuaian dengan sisi yang mana pada bangun yang ini. Iya, dengan FG ya, maka kita bisa menggunakan perbandingannya ya. Maka bisa kita tulis BC banding FG. Nah, kenapa BC banding FG? Pertama, BC itu yang ditanya, kedua FG itu adalah sisi yang bersesuaian dengan BC, gitu ya. Jadi FG ini adalah sisi yang bersesuaian dengan si BC gitu. Nah, kemudian sekarang kita cari lagi sisi yang bersesuaian yang nilainya diketahui kedua bangun ini gitu. Kita cari lagi sisi-sisi yang saling bersesuaian untuk membandingkan ini, tapi nilainya diketahui. Nah, di mana nih? Ya ini AD ya. AD ini bersesuaian dengan apa? Dengan EH. Nah, di mana AD bersesuaian dengan EH dan AD ini ketahuan nilainya, yaitu 20 dan 15. Maka kita bisa pergunakan untuk di sini. Jadi gini, sama dengan AD banding EH gitu. Gitu ya. Jadi sisi yang sebelah kanan ini adalah sisi-sisi yang saling bersesuaian tapi nilainya ketahuan dua-duanya. Jika sudah, maka sekarang kita masukkan saja nilai-nilainya. FG 20, AD 20, EH 15. Kita ganti ya. Nah, seperti ini. FG 20, AD 20, EH 15. Kalau udah sampai sini, sekarang saatnya untuk kita kali silang ya. Kita kali silang nih. Kita kali silang BC kali 15, 20 kali 20. Kita kali silang ya. Kita kali silang. Nah, kemudian nanti dapat persamaan seperti ini. BC dikali 15 sama dengan 20 dikali 20. Kalau udah sampai seperti sini, jika sudah sampai seperti ini, sampai step yang ini, maka sekarang kita kalikan saja. BC kali 15, didempetin aja, kemudian 20 kali 20, gitu ya. BC kali 15 yaitu BC 15 sama dengan 20 kali 20 adalah 400. Kemudian karena kita mau mencari BC, maka 15-nya pindah ke bawah sini ya, jadi pembagian. Jadinya BC sama dengan 400 dibagi 15. Nah,
400 dibagi 15 bisa kita sederhanakan jadi 80/3. Nah, jadi panjang BC itu kurang lebih adalah 80/3. Tapi 80/3 ini lebih enak kita rubah ke pecahan campuran ya. Nah, 80/3 itu pecahan campurannya adalah 26 2/3. Dapat dari mana nih 26 2/3? 80 bagi 3 dapatnya berapa? Dapatnya 26. Bawahnya tetap 3, atasnya adalah sisanya 2. Atau cari atasnya adalah dengan cara 80 dikurang buka kurung 26 kali 3. 26 kali 3 ya, itu 26 kali 3 kemudian nanti hasilnya dikurang 80. Nanti dapatlah 2 gitu ya. 26 kali 3 kan 78. 80 kurang 78 2 gitu. Jadinya pecahan campurannya adalah 26 2/3. Oke, ini adalah panjang BC. Sekarang kita akan mencari panjang EF ya. Oke, panjang EF. Sama seperti tadi, untuk mencari panjang EF itu kan yang ini ya. Kita cari sisi yang bersesuaian dengan EF. Ini EF, maka lawannya di sini sisi yang bersesuaian dengan EF yang mana? Yaitu AB. Maka sekarang kita bandingkan EF banding AB gitu. Kemudian sama dengan, nah kita cari lagi dua sisi antara bangun yang ini dan bangun yang ini yang saling bersesuaian tapi nilainya diketahui gitu. Nah, karena di sini awalnya adalah EF, maka nanti di sini awalnya adalah bangun atau sisi bangun dari yang ini. Jadi sisi dari bangun yang ini gitu. Nah, di sini ada EH dan AD ya. Maka bisa kita gunakan lagi EH dan AD, tapi di sini EH di atas, AD di bawah gitu ya. Karena EH dan AD saling bersesuaian dan nilainya ketahuan. Oke, kalau sudah sampai sini, maka langsung aja masukkan nilai-nilainya. AB nilainya adalah 16, EH nilainya adalah 15, AD nilainya 20 ya, sesuai yang ada pada gambar ini. Langsung kita masukkan nilainya. Nah, kalau udah sampai step ini, maka kita kali silang saja ya. Kita kali silang, seret gitu. Oke. Kalau sudah kali silang, maka langsung aja kita kali EF kali 20 yaitu EF 20 dan 15 dikali 16 gitu atau 16 kali 15. EF dikali 20 yaitu EF 20 dan 16 kali 15 dapat 240. Sekarang kita mau cari si 20-nya ini, maka 20-nya ini pindah ke bawah ya. Jadinya EF sama dengan 240 dibagi 20. 240 dibagi 20 dapat 12. Maka panjang EF adalah 12. Jadi nilai X adalah 22,6 derajat dan panjang BC sama dengan 26 2/3 dan panjang EF adalah 12. Oke, itu dia jawabannya ya dari pertanyaan contoh soal nomor 1. Oke, sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Setelah ini ada soal latihan, silakan kamu kerjakan dan taruh jawaban kamu pada kolom komentar. Jika kamu suka pada video ini, silakan klik like ya dan jangan lupa di-subscribe. Oke, saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.